Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. SBDP kita hari ini akan mempelajari motif batik. Nah, apa itu motif batik? Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian motif batik. Kita bahas dulu tentang pengertian batik. Kata batik berasal dari bahasa Jawa amba yang berarti menulis. Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan malam atau wax yang diaplikasikan ke atas kain sehingga menahan masuknya bahan perwarna atau disebut dye. Selanjutnya adalah motif batik. Motif sendiri adalah corak gambar pada batik yang dimana motif juga dapat diartikan sebagai corak hiasan yang indah pada kain atau benda-benda lainnya. Untuk motif batik sendiri ada dua, yaitu golongan geometris dan golongan non-geometris. Nah, kedua motif ini akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama, motif geometris. Motif geometris terdiri dari bentuk ilmu ukur seperti garis, lingkaran, segitiga, segi empat, dan lain-lain. Motif ini meliputi batik kawung, batik ceplok, dan batik nitik. Yang kedua adalah motif non-geometris. Adalah ragam hias yang susunannya acak atau bebas. Batik ini meliputi motif tumbuhan, hewan yang susunan gambarnya acak. Nah, ini ada beberapa contoh motif batik. Yang dari paling kiri itu adalah motif megamendung khas Cirebon. Lalu ada motif bunga atau tumbuhan dan juga motif hewan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik membatik. Yang pertama ada teknik canting tulis. Teknik ini menggunakan alat yang disebut canting yang terbuat dari bahan tembaga ringan dan berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Cantingnya ini berfungsi untuk menorehkan cairan malam pada sebagian pola. Saat kain dimasukkan ke dalam larutan pewarna, bagian tertutup malam tidak akan terkena warna. Membatik dengan canting tulis disebut teknik membatik tradisional. Nah, ini ya gambarnya, yaitu teknik canting tulis pada membatik. Yang kedua adalah teknik canting ikat. Teknik ini merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain, kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna dan ikatan dibuka, bagian yang diikat tidak terkena warna. Nah, ini gambar proses dari teknik canting ikat. Jadi pertama-tama kainnya diikat dulu yang pertama, lalu alat pewarnanya itu dimasak, dipanaskan di dalam panci, kemudian kain yang diikat tadi dicelupkan, lalu setelah dicelupkan beberapa saat dikeringkan dan saat dibuka menjadi motif batik yang merupakan motif dari teknik canting ikat. Yang ketiga adalah teknik printing. Teknik printing ini menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau pelat berisi gambar yang agak menonjol. Permukaan canting cap yang menonjol ini dicelupkan dalam cairan malam atau yang disebut lilin batik. Nah, selanjutnya canting cap dicapkan pada kain, lalu canting cap akan meninggalkan motif pada kain tadi. Motif inilah yang disebut klise. Canting cap membuat proses pemalaman lebih cepat. Oleh karena itu, teknik printing dapat menghasilkan kain batik yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ini adalah proses dari teknik printing. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Yang keempat adalah teknik colet, yaitu motif batik yang dibuat dengan teknik lukis yang merupakan cara mewarnai pola batiknya dengan cara mengoleskan cat atau pewarna kain jenis tertentu pada pola batik dengan alat khusus atau kuas. Nah, anak-anak, materi untuk motif batik hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya untuk minggu depan, Ibu minta kalian mempersiapkan
beberapa alat dan bahan untuk menggambar motif batik. Alat bahannya adalah buku gambar A3, krayon atau spidol warna, boleh keduanya, pensil dan penghapus, penggaris, lalu download satu gambar motif batik sederhana dari internet yang kalian suka dan kira-kira minggu depan bisa kalian contoh gambar motifnya ke buku gambar tersebut ya. Dipersiapkan dan terima kasih untuk hari ini, sampai berjumpa lagi di minggu depan.